Jam 2 pagi, jam 3 pagi, lalu jam 4 pagi. Apakah suara langkah kaki ke kamar mandi di tengah keheningan malam ini terdengar begitu akrab di telinga Anda? Anda tidak sendirian. Jutaan pria di seluruh dunia, mungkin termasuk Anda yang sedang menonton saat ini, mengalami ritual malam yang melelahkan ini. Sebuah kelenjar kecil seukuran buah kenari yang tersembunyi di dalam tubuh ternyata bisa menjadi sutradara utama di balik drama malam hari Anda. Tahukah Anda bahwa kunci untuk sedikit kelegaan, untuk tidur yang mungkin lebih nyenyak, bisa jadi tersembunyi di tempat yang tidak pernah Anda duga? Yaitu di telapak kaki Anda. Kedengarannya aneh bukan? Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah titik spesifik di telapak kaki Anda yang terhubung langsung dengan kesehatan prostat Anda? Perkenalkan, saya Dr. Siska, seorang dokter spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani berbagai masalah vitalitas dan kesehatan pria. Dalam video kali ini, saya tidak akan membahas tentang obat-obatan atau prosedur operasi yang rumit. Saya akan membagikan sebuah rahasia kuno yang didukung oleh prinsip-prinsip terapi komplementer, titik refleksi prostat di telapak kaki. Saya akan menunjukkan kepada Anda di mana letak persisnya, bagaimana cara memijatnya dengan benar, dan mengapa hal sederhana ini bisa memberikan perubahan yang berarti bagi kualitas hidup Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Cobalah luangkan waktu sejenak dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Berapa usia Anda saat ini, dan apa keluhan yang paling sering Anda rasakan terkait buang air kecil? Apakah sering di malam hari, pancaran yang lemah, atau rasa tidak tuntas? Jujurlah pada diri sendiri. Dengan berbagi, kita bisa menyadari bahwa kita tidak menghadapi ini sendirian. Mari kita mulai dengan memahami musuh kecil kita ini, kelenjar prostat. Apa sebenarnya itu? Bayangkan sebuah donat kecil yang mengelilingi saluran kemih Anda, tepat di bawah kandung kemih. Fungsinya sangat penting, yaitu menghasilkan cairan mani yang menutrisi dan membawa sperma. Saat Anda muda, prostat ini bekerja dalam diam, tanpa masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya angka di kalender ulang tahun Anda, donat kecil ini bisa mulai membengkak. Ini bukanlah kanker. Ini adalah kondisi yang sangat umum terjadi yang disebut BPH atau pembesaran prostat jinak. Bayangkan selang air yang Anda injak. Aliran airnya pasti akan melemah, tersendat-sendat, atau bahkan berhenti. Itulah yang terjadi pada aliran urin Anda ketika prostat membesar dan menekan saluran kemih. Gejalanya pasti sudah tidak asing lagi. Anda harus sering ke toilet, terutama di malam hari. Saat buang air kecil, pancarannya lemah dan terputus-putus. Butuh waktu untuk memulai kencing, dan setelah selesai pun, rasanya masih ada sisa, tidak tuntas. Ini sangat mengganggu bukan? Kualitas tidur menurun drastis, aktivitas sehari-hari terganggu karena harus selalu mencari toilet, dan bahkan bisa mempengaruhi kepercayaan diri Anda. Kondisi lain yang juga sering terjadi adalah prostatitis, atau peradangan pada prostat. Ini bisa terjadi pada pria di usia berapapun, dan gejalanya bisa berupa nyeri di area panggul, rasa tidak nyaman saat buang air kecil, dan terkadang demam. Rasanya seperti ada yang tidak beres di bagian bawah sana, sebuah perasaan yang membuat cemas dan tidak nyaman. Sekarang, Anda mungkin berpikir, apa hubungannya semua ini dengan telapak kaki saya, Dok? Pertanyaan yang sangat bagus. Disinilah konsep refleksologi masuk. Refleksologi adalah ilmu yang mempelajari titik-titik di telapak kaki dan tangan yang diyakini terhubung dengan setiap organ, kelenjar, dan bagian tubuh lainnya. Anggap saja telapak kaki Anda adalah sebuah peta dari seluruh tubuh Anda. Dengan memberikan tekanan pada titik yang tepat, kita bisa merangsang aliran darah, energi, dan membantu organ yang terhubung untuk berfungsi lebih baik. Penting untuk saya garis bawahi, dan ini sangat penting. Pijat refleksi bukanlah pengganti pengobatan medis. Ini adalah terapi komplementer atau pendukung. Jika Anda mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, langkah pertama dan terpenting adalah berkonsultasi dengan dokter atau spesialis urologi. Jangan pernah mendiagnosis diri sendiri. Terapi ini adalah alat bantu tambahan yang bisa Anda lakukan di rumah untuk membantu meringankan gejala, meningkatkan relaksasi, dan mendukung program pengobatan yang sudah Anda jalani. Paham ya? Ini adalah kerja tim antara Anda, dokter Anda, dan tubuh Anda sendiri. Sekarang, bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Di mana letak titik ajaib ini? Mari kita temukan bersama. Titik refleksi prostat terletak di area yang sama di kedua telapak kaki Anda, yaitu di bagian dalam tumit.
Mari kita cari lokasinya secara presisi. Coba Anda duduk dengan nyaman dan angkat salah satu kaki Anda. Letakkan di atas paha kaki yang lain sehingga Anda bisa melihat dengan jelas telapak kaki Anda. Pertama, temukan mata kaki bagian dalam Anda. Tulang yang menonjol itu. Sudah ketemu? Bagus. Sekarang, raba bagian bawah dari tumit Anda. Area di antara tonjolan tulang mata kaki bagian dalam dan bagian paling bawah dari tumit Anda, itulah area target kita. Titik ini bukan satu titik kecil seperti jarum, melainkan sebuah area yang sedikit cekung dan terasa lebih lunak dibandingkan jaringan di sekitarnya. Jika Anda menekannya, Anda mungkin akan merasakan sensasi yang sedikit berbeda. Mungkin sedikit lebih sensitif atau bahkan sedikit nyeri, terutama jika prostat Anda sedang bermasalah. Itulah dia, Anda telah menemukannya. Area ini adalah representasi dari prostat dan juga area reproduksi lainnya. Baik di kaki kanan maupun kaki kiri, lokasinya sama persis. Coba sekarang Anda raba dan cari di kaki Anda sendiri. Temukan tulang mata kaki dalam, lalu temukan dasar tumit Anda. Di antara keduanya, di sisi dalam, ada area yang sedikit lebih empuk. Rasakan baik-baik. Apakah Anda merasakannya? Setelah Anda berhasil menemukan titik ini, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara memijatnya dengan benar. Teknik yang salah tidak akan memberikan manfaat maksimal, bahkan bisa menyebabkan rasa sakit. Jadi, perhatikan baik-baik. Langkah persiapan, sebelum memulai, pastikan Anda dalam kondisi rileks. Pertama, cuci kaki Anda. Kebersihan adalah kunci. Cuci kaki Anda dengan air hangat untuk membantu merilekskan otot-otot. Kedua, cari posisi nyaman. Duduklah di kursi atau di lantai dengan posisi yang membuat Anda mudah menjangkau telapak kaki tanpa harus membungkuk secara berlebihan. Ketiga, gunakan pelumas. Siapkan sedikit minyak zaitun, minyak kelapa, atau lotion pijat. Ini akan membantu jari Anda bergerak dengan lancar di kulit dan mencegah iritasi. Oleskan tipis-tipis di area tumit bagian dalam yang akan kita pijat. Teknik 1. Tekan dan tahan atau direct pressure. Ini adalah teknik yang paling dasar. Gunakan ujung ibu jari Anda untuk menekan titik refleksi prostat yang sudah Anda temukan tadi. Berikan tekanan yang mantap, kuat, namun tidak sampai terasa sakit menusuk. Bayangkan skala rasa sakit dari 1 sampai 10, di mana 10 adalah sakit tak tertahankan. Usahakan tekanan Anda berada di level 5 atau 6. Ini adalah rasa nyeri yang nikmat atau sensasi nyeri tapi enak yang menandakan Anda menekan titik yang tepat. Tahan tekanan ini selama 30 hingga 60 detik. Sambil menahan, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan perlahan melalui mulut. Bayangkan Anda mengirimkan energi dan aliran darah ke area prostat Anda. Setelah 30 hingga 60 detik, lepaskan tekanan perlahan. Ulangi ini sebanyak 3-5 kali. Teknik 2, gerakan memutar atau circular motion. Setelah teknik tekan dan tahan, kita lanjutkan dengan gerakan memutar. Letakkan kembali ibu jari Anda di titik yang sama. Kali ini, sambil tetap menekan, buatlah gerakan memutar kecil searah jarum jam. Lakukan perlahan, seolah-olah Anda sedang memijat bagian dalam jaringan lunak tersebut. Gerakan ini sangat baik untuk melepaskan ketegangan yang terakumulasi di area tersebut. Lakukan gerakan memutar ini selama sekitar 1 menit. Kemudian, Anda bisa mengubah arah putaran berlawanan arah jarum jam selama 1 menit lagi. Rasakan sensasinya. Apakah ada area yang terasa seperti ada pasir atau kristal kecil di bawah kulit? Itu adalah tanda adanya sumbatan energi, menurut praktisi refleksiologi. Berikan perhatian lebih pada area tersebut. Teknik 3, jempol berjalan. Ini adalah teknik klasik dalam refleksiologi. Bayangkan ibu jari Anda adalah ulat kecil yang berjalan. Letakkan ibu jari Anda di bagian bawah area target, lalu tekuk dan luruskan sendi ibu jari Anda untuk membuat gerakan maju sedikit demi sedikit, seolah-olah sedang berjalan melintasi seluruh area refleksi prostat.
Lakukan gerakan ini dari bawah ke atas, lalu dari sisi ke sisi. Memastikan seluruh area target terjamah oleh tekanan yang ritmis ini. Teknik ini sangat efektif untuk menstimulasi seluruh area secara menyeluruh. Lakukan selama 2 hingga 3 menit. Berapa lama dan seberapa sering? Idealnya lakukan pemijatan ini pada kedua kaki. Habiskan waktu sekitar 5 hingga 7 menit untuk setiap kaki. Anda tidak perlu melakukannya terlalu lama. Konsistensi adalah kuncinya. Lakukan sesi pemijatan ini secara rutin, misalnya setiap malam sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena ini adalah waktu yang tepat untuk merilekskan tubuh Anda. Pijatan ini tidak hanya baik untuk prostat, tapi juga bisa memberikan efek relaksasi yang luar biasa, membantu Anda mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Bayangkan, Anda memijat kaki, tubuh menjadi rileks, dan semoga frekuensi bangun di malam hari untuk buang air kecil bisa berkurang. Ini adalah sebuah kemenangan ganda. Sekarang mungkin Anda bertanya, apa manfaat nyata yang bisa saya harapkan dari pijatan ini, Dok? Manfaatnya bisa dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama, secara fisik, pijatan ini dipercaya dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area panggul dan prostat. Dengan aliran darah yang lebih baik, suplai oksigen dan nutrisi ke kelenjar prostat juga meningkat, yang dapat membantu mengurangi peradangan dan mendukung proses penyembuhan alami tubuh. Kedua, manfaat relaksasi. Stres adalah salah satu faktor yang bisa memperburuk gejala masalah prostat. Saat Anda stres, otot-otot di sekitar kandung kemih dan panggul bisa menegang, membuat gejala anyang-anyangan dan sulit buang air kecil menjadi lebih parah. Pijatan refleksi di telapak kaki memiliki efek yang sangat menenangkan pada sistem saraf. Ini membantu menurunkan level hormon stres kortisol, membuat Anda merasa lebih tenang dan rileks. Ketiga, ini memberdayakan Anda. Anda tidak hanya pasrah menerima kondisi Anda. Dengan melakukan terapi ini, Anda secara aktif berpartisipasi dalam menjaga kesehatan Anda sendiri. Ini memberikan rasa kontrol dan optimisme, yang secara psikologis sangat penting dalam menghadapi masalah kesehatan apapun. Namun, saya ingin mengingatkan kembali, dengarkan tubuh Anda. Jika saat memijat Anda merasakan sakit yang tajam dan menusuk, kurangi tekanannya. Jika ada luka atau masalah kulit di area tersebut, hindari memijatnya. Dan yang paling penting, perhatikan tanda-tanda bahaya. Pijat refleksi ini sangat baik sebagai pendukung, tapi ada beberapa gejala yang merupakan bendera merah atau tanda bahaya yang tidak boleh Anda abaikan. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala berikut, segera temui dokter. Ada darah dalam urin atau air mani Anda. Anda merasa sakit yang luar biasa saat buang air kecil. Anda sama sekali tidak bisa buang air kecil. Ini adalah kondisi darurat medis. Anda mengalami demam dan nyeri panggul yang parah. Anda mengalami penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas. Gejala-gejala ini membutuhkan evaluasi medis yang segera dan tidak bisa ditangani hanya dengan pijat refleksi. Janji ya, kesehatan Anda adalah prioritas utama. Selain melakukan pijat refleksi ini, ada beberapa hal lain yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan prostat Anda secara menyeluruh. Anggap ini sebagai sebuah paket gaya hidup sehat. Pertama, perhatikan apa yang Anda minum dan makan. Kurangi minuman yang bisa mengiritasi kandung kemih seperti kopi, teh kental, alkohol, dan minuman bersoda, terutama di malam hari. Perbanyak minum air putih di siang hari, tapi kurangi beberapa jam sebelum tidur agar kandung kemih tidak terlalu penuh saat Anda beristirahat. Untuk makanan, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan yang kaya antioksidan. Tomat yang dimasak mengandung likopen. Sayuran hijau seperti brokoli dan buah delima sangat baik untuk kesehatan prostat. Kurangi konsumsi daging merah dan lemak jenuh. Kedua, bergeraklah. Olahraga teratur, bahkan hanya berjalan kaki 30 menit setiap hari, dapat sangat membantu. Olahraga membantu menjaga berat badan yang sehat, di mana obesitas merupakan salah satu faktor risiko pembesaran prostat. Ada juga latihan spesifik yang sangat bermanfaat, yaitu senam Kegel. Ya, senam Kegel bukan hanya untuk wanita. Latihan ini memperkuat otot dasar panggul yang membantu mengontrol aliran urin dan mendukung kesehatan prostat. Caranya mudah. Kencangkan otot yang biasa Anda gunakan untuk menahan kencing selama 3 detik, lalu lepaskan. Ulangi beberapa kali setiap hari. Ketiga, jangan menahan kencing. Ketika Anda merasa ingin buang air kecil, segeralah ke toilet. Menahan kencing terlalu lama dapat meregangkan dan melemahkan otot kandung kemih Anda seiring waktu.
Jadi mari kita rangkum kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Masalah prostat itu umum, jangan merasa malu atau sendirian. Pembesaran prostat jinak atau BPH adalah bagian alami dari proses penuaan bagi banyak pria. Titik refleksi prostat ada di kaki. Lokasinya berada di area lunak di sisi dalam tumit Anda, di antara tulang mata kaki bagian dalam dan dasar tumit. Teknik pijat yang benar, gunakan kombinasi teknik tekan tahan, gerakan memutar, dan jempol berjalan selama 5-7 menit di setiap kaki, idealnya setiap malam sebelum tidur. Ini adalah terapi pendukung. Pijat refleksi sangat bermanfaat, tetapi tidak menggantikan nasihat dan pengobatan dari dokter Anda. Kenali tanda bahaya. Segera ke dokter jika Anda melihat darah dalam urin, merasakan sakit hebat, atau tidak bisa buang air kecil sama sekali. Gaya hidup sehat adalah kunci. Kombinasikan pijatan ini dengan pola makan yang baik, olahraga teratur, dan hidrasi yang cukup untuk hasil yang maksimal. Meluangkan waktu 15 menit setiap malam untuk merawat diri Anda bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Ini adalah momen tenang bagi Anda untuk terhubung kembali dengan tubuh Anda, untuk mendengarkan apa yang coba disampaikannya, dan untuk secara aktif melakukan sesuatu yang positif. Saya harap informasi yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan Anda sebuah alat baru yang praktis untuk menjaga vitalitas Anda. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami tubuh dan cara kerjanya, Anda bisa mengambil langkah-langkah proaktif untuk hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Jangan biarkan masalah prostat mengendalikan hidup Anda. Jangan biarkan ritual bolak-balik ke kamar mandi di malam hari merenggut kualitas istirahat Anda. Cobalah teknik sederhana ini dengan konsisten dan rasakan perbedaannya. Sekali lagi, saya mengajak Anda untuk menulis di kolom komentar tentang pengalaman Anda. Mungkin Anda sudah pernah mencoba refleksiologi sebelumnya, atau mungkin Anda memiliki tips lain yang bermanfaat. Mari kita bangun sebuah komunitas di sini, di mana kita bisa saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Merawat kesehatan prostat adalah maraton, bukan lari cepat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih nyaman. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat, dan subscribe ke channel Podcast Dokter Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami seputar kesehatan dan vitalitas pria. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita menuju kesehatan prostat yang lebih baik, dimulai dari telapak kaki Anda. Selamat mencoba, dan semoga sehat selalu.